Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari mendulang faedah-faedah yang terdapat dalam surat Al-Qasas ya. Dan kita masih membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang dia pun kabur dari kota Mesir karena ingin dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena dia telah membunuh seorang pengikut Fir'aun. Tapi sebagaimana kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi Musa, Allah berfirman tentang Nabi Musa, "Fakharaja minha khaifan yataraqab." Maka keluarlah Musa dari kota tersebut dengan rasa takut yang menunggu-nunggu, yaitu dengan kekhawatiran. Kemudian dia berdoa, qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Rabbku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim tersebut. Maka dia pun berjalan sampailah di negeri Madian. Jadi Nabi Musa ketika keluar dari kota Mesir tidak dalam persiapan, karena tiba-tiba ada seorang mengatakan ukhruj, keluarlah engkau, inilah kaminan nasihin, sungguhnya aku memberi nasihat kepadamu. Maka dia pergi meninggalkan negeri Mesir tanpa persiapan, yaitu tidak membawa bekal, tidak menggunakan tunggangan, sehingga dia berjalan melewati padang pasir, melewati jarak yang sangat jauh dari kota Mesir ke Madian. Itu sangat jauh ya. Mesir ke Madian ya. Madian ada dua pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Madian itu di daerah Yordania, Urdun. Ada yang mengatakan Madian itu lokasinya di daerah Tabuk, ada kota namanya Al-Bida ya. Intinya antara Mesir sampai kota itu bisa ratusan kilo ya. Ratusan kilo itu dari pindah benua. Kalau Mesir di benua Afrika, adapun Madian di benua Asia. Ya pindah, kalau kita di peta kelihatan pindah benua Afrika ke benua Asia. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan perjalanan yang jauh dengan hanya pakai sendal, tidak bawa bekal dan tidak menggunakan tunggangan, sampai akhirnya sendalnya pun putus ya. Sampai dia tidak makan kecuali yang ditemukan di tengah jalan, mungkin berupa sayur mayur ya atau dedaunan ya. Karena dia berjalan cukup jauh tanpa ada persiapan. Tibalah di kota Madian dalam kondisi sangat lapar. Kata Allah, walamma warada ma'a Madian, tatkala Nabi Musa mendatangi sumber air di kota Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun, maka dia mendapati sekelompok orang sedang meminumkan ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan, dan beliau mendapati di belakang orang-orang banyak itu ada dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi ternaknya. Banyak ahli tafsir mengatakan itu menghalangi kambingnya. Kambingnya ingin minum dari sungai, dari sumur tersebut, mereka berdua tahan-tahan. Akhirnya Musa datang kepada kedua orang wanita tersebut, qala ma khatbukuma? Ada apa gerangan dengan kalian? Kenapa kalian berdua nahan-nahan kambing kalian berdua? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak meminumkan ternak kami sebelum penggembala-gembala tersebut memulangkan ternaknya. Wa abuna syaikhun kabir. Sementara ayah kami sudah sangat tua. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Maka Nabi Musa pun memberikan minum buat mereka berdua, yaitu membantu mereka berdua memberikan minum buat kambing-kambing mereka. Faqala Rabbi, setelah itu dia pun balik menuju ke tempat yang teduh. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Taib Nabi Musa
alaihissalam ya mendatangi kota Madian dalam kondisi sangat lapar. Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Ya. Kenapa? Karena Allah berkata setelah itu, "Tsumma tawalla ila dhil." Setelah dia membantu dua wanita tersebut, tawalla itu kembali kepada tempat semula. Tsumma tawalla ila dhil, kemudian dia balik ke naungan sebuah pohon, berarti sebelumnya dia juga duduk di situ. Duduk di situ lihat orang-orang sedang mengambil air untuk ternak-ternak mereka. Ternyata dia melihat ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya, tidak dibiarkan untuk minum dari sumur tersebut. Maka Nabi Musa pun kasihan kepada mereka berdua. Ya. Kasihan sebagaimana kata Ibnu Katsir, raqalahuma wa rahimahuma, kasihan dan melihat mereka berdua sehingga dia pun datang kepada mereka berdua. Kemudian Nabi Musa berkata, "Ma khatbukuma?" Apa gerangan kalian? Kenapa kalian tidak ikut ambil air bersama orang-orang? Ya. Dan ini dalil bahwasanya boleh seorang laki berbicara dengan wanita ajnabiyah, artinya bukan dengan istrinya, bukan juga dengan mahram, tidak mengapa kalau memang ada keperluan. Tetapi sesuai dengan batas keperluan tersebut, ya, karena hukum asalnya lelaki dan wanita tidak ngobrol-ngobrol, bukan kebiasaan lelaki soleh ngobrol-ngobrol dengan para wanita, dan juga bukan sifat wanita soleh ngobrol-ngobrol sama lelaki yang asing. Tapi kalau ada keperluan tidak ada masalah, ada keperluan tidak ada masalah. Sebagaimana dari sisi Nabi Musa alaihissalam yang kemudian yang datang kepada kedua wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma?" Jadi tidak jadi masalah. Wanita tersebut menjawab juga, ya, kami tidak akan mengambil air dari sumur tersebut hatta yusdirar ri'a, ya, kecuali mereka sudah selesai. Sebagian perkataan Ibnu Katsir, la yahsulalana saqyun illa ba'da faraghi haula. Kami tidak mengambil air kecuali setelah mereka selesai, itu mereka pulang semua. Karena yusdirar ri'a, yaitu ada yang mengatakan yusdir lawan dari al-wurud, ya, dari warada. Jadi mereka benar-benar sudah pergi baru kami ngambil air, dan ini butuh waktu. Jadi mereka nungguin sampai orang selesai baru mereka ambil air. Dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kedua wanita ini itu wanita yang salehah. Mereka berdua tidak ingin bercampur baur dengan para lelaki. Mereka tidak ingin ikhtilat, tidak ingin campur baur. Kemudian mereka pun menunggu para lelaki tersebut pergi baru mereka datang. Ini akhlak wanita-wanita salehah. Tidak ikut masuk ke dalam barisan para lelaki. Kemudian juga ini dalil bahwasanya para lelaki yang ada di situ tidak berakhlak baik. Sudah tahu ada dua perempuan, cuma dua perempuan tidak banyak. Harusnya mereka didahulukan, itu tidak. Ladies first, ya, kata orang Indonesia. Harusnya mereka berdua didahulukan, ini perempuan dua orang. Apa susahnya tinggal dahulukan, kemudian kalian belakangan. Tetapi ternyata mereka cuek, sehingga dua wanita tersebut menunjukkan akhlak orang-orang ini akhlak yang buruk. Tapi wanita tersebut juga tidak ingin gabung masuk di tengah barisan para laki dan mereka nunggu. Oleh karenanya, di antara perkara yang sangat berbahaya yang merupakan sumber banyak malapetaka adalah ikhtilat, bercampur baur antara laki dengan wanita. Kalau sudah bercampur baur lelaki dan wanita, maka akan timbul fitnah. Karena lelaki dan wanita itu pasti ada stromnya, ya. Lelaki ngobrol sama wanita pasti menyenangkan. Senyum sesama lawan jenis pasti menyenangkan dan ada kelezatan di situ. Dan pasti ada konslet, ada stromnya, ya. Iya enggak? Kalau enggak ada stromnya berarti itu laki-laki enggak normal, ya. Kalau enggak ke strom berarti perempuan tidak normal. Lihat bagaimana perzinahan, perselingkuhan dimulai dari ikhtilat, percampuran laki-laki dan wanita. Dan banyak kejadian, ya, terjadi perselingkuhan, perzinahan, ya, di kantor-kantor ketika bermudah-mudahan dalam ikhtilat, campur baur lelaki dan wanita. Nabi SAW dahulu, ya, di masjid Nabi tidak ada batasan lelaki dan perempuan, tapi perempuan di belakang, paling belakang.
Kemudian Rasulullah SAW kalau sudah selesai sholat, Rasulullah berzikir, perempuan langsung keluar. Sehingga ladies first keluar dulu dari masjid, baru laki-laki. Kemudian di Masjid Nabawi ada babun nisa, pintu khusus para wanita. Sehingga tidak bercampur baur laki-laki dengan apa? Perempuan. Itu usaha Nabi SAW untuk memisahkan laki dengan perempuan. Ya. Kemudian kalau di jalan juga, ketika wanita jalan di tengah jalan, Rasulullah tegur, alaikunna bihafati tariq, hendaknya kalian di pinggir wahai para wanita, jangan jalan di tengah karena khawatir ketabrak lelaki dan macam-macamnya ya. Jadi di antara perkara yang menunjukkan kesolehan seorang wanita, dia tidak suka ikhtilat, tidak suka campur laki-laki dengan perempuan. Ada keperluan boleh, seperti Nabi Musa berbicara dengan kedua wanita, seperlunya aja, tidak lebih daripada itu ya, tidak lebih daripada itu. Maka dia mengatakan, mereka berdua berkata, kami tidak bakalan ambil air kecuali setelah mereka pergi semua. Akhirnya Nabi Musa kasihan, fasaqalahuma, maka Nabi Musa pun ngambilin air buat mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan dikatakan isnadnya sahih, kata Ibnu Katsirnya sahih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Musa alaihissalam lamma warada ma'a Madyan wajada alai ummatan min nasi yaskun qala falamma faragu a'adu sakhrata 'ala al-bi'r. Jadi ketika laki-laki ini, kelompok lelaki ini sudah ngambil air dari sumur, mereka tutup lagi sumur tersebut. Jadi dua wanita ini hanya ngambil sisa air yang tumpah-tumpah dari sumur tersebut ya. Jadi mereka tutup lagi. Wala yutiqu raf'aha illa asyratu rijal, dan tidak ada yang mampu untuk membuka tutup sumur tersebut kecuali 10 lelaki. Ya, fa idza huwa bimra'ataini tadhudan, kemudian akhirnya Musa ketemu ya. Kemudian akhirnya fa'atal hajara farafa'ahu. Kemudian Musa balik ke sumur tersebut, dia angkat sendirian tutup sumur tadi. Ini Musa kuat banget ya. Yang penutup sumur dari batu tersebut hanya bisa diangkat 10 orang, Musa sendirian bisa angkat ya. Setelah itu dua wanita tersebut pergi ya. Nabi Musa dalam kondisi sangat lapar, dan itu di siang hari. Siang hari dan dia kelaparan. Buktinya siang hari, habis itu dia bersandar di bawah sebuah naungan pohon, berarti panas. Lagi panas-panasnya, dia lagi lapar-laparnya, sampai disebutkan oleh sebagian salaf bahwasanya ya, dia hanya makan sayur dan dedaunan. Sampai lambungnya sudah nempel di punggungnya, saking apa? Saking enggak makannya, saking sudah cekung perutnya, saking tidak makan sudah lama. Tapi dia masih kuat dan masih membantu dua wanita tersebut. Akhirnya kata Allah, "Tsumma tawalla ila dhil", kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia berdoa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sungguh aku sangat fakir dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Sara Musa min Misr ila Madyan." Musa berjalan dari Mesir ke Madyan. "Laisa lahu ta'amun ila al-baqal wa waraqu syajar." Dia tidak makan kecuali sayur mayur dan daun-daun pepohonan. Wa kana hafian, dan ketika sampai di Madyan dalam kondisi tidak memakai alas kaki sama sekali, tidak pakai sendal. Ya. Fama wasala Madyan hatta saqatat na'lu qadamihi. Dia tadinya pakai sendal, tapi berjalan terlalu jauh sampai sendalnya putus. Ketika sampai di Madyan tidak pakai sendal. Wa jalasa fi dhil wa huwa safwatullahi min khalqihi. Kemudian sampai di Madyan kondisi lapar, di terik panas. Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, wa huwa safwatullahi min khalqihi. Dan dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang termulia di zaman itu siapa? Nabi Musa. Tetapi Allah uji dia. Sampai dia berjalan ratusan kilo tanpa perbekalan, sampai kelaparan ya. Di bawah terik panas matahari, sampai bernaung di bawah sebuah pohon, padahal dia adalah orang yang termulia di zamannya. Makanya bukan berarti orang kalau dikasih ujian berarti dia orang yang
hina di hadapan Allah, tidak. Lihatlah Nabi Musa, orang yang paling dicintai oleh Allah, ketika itu diuji dengan ujian seperti ini. Keluar dari Mesir, ketakutan, berjalan ratusan kilo. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam diuji dengan terpisahnya dia dari putranya Yusuf, padahal dia adalah orang yang termulia di zamannya. Orang termulia di zamannya, Nabi Yusuf belum menjadi nabi ketika itu. Dan dia terpisah dari anaknya dan dia menangis terus-menerus, ya. Sampai akhirnya matanya buta, ya. Mau saya, bukannya berarti seorang hartanya nyaman berarti dia dimuliakan oleh Allah. Kemudian seorang hidupnya susah berarti dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ujian, kekayaan ujian, kemiskinan ujian. Makanya Umar bin Khattab berkata, "Al-faqr wal ghina matiyatani, la ubali bi ayyihima arkabu." Sungguhnya kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan. Aku tidak peduli aku menunggang yang mana. Mau kekayaan jadi tungganganku atau kemiskinan tungganganku. Yang penting ketika kaya bersyukur, ketika miskin bersabar. Kata Ibnu Abbas, "Wa huwa safwatullahi min khalqih." Padahal dia adalah makhluk Allah terpilih ketika itu. "Wa inna batnahu lasiqun bi dhahrihi minal ju'." Sampai perutnya nempel ke belakangnya, saking cekungnya perutnya nempel ke tulang belakangnya karena saking laparnya. "Wa inna khudratal baqali la tura min dakhili jawfihi." Sementara bahkan saking sering dia makan sayur mayur dan daun-daun sampai terlihat ada warna kehijauan dari luar, ya terlihat. "Wa innahu lamuhtajun ila syiqqi tamrah." Dan dia lagi pingin sekali makan sepenggal korma, kelaparan. Makan dalam perjalanan tidak dapat, Allah mentakdirkan dia tidak dapat buah-buahan, tidak dapat hewan buruan, dia hanya dapat apa? Sayur mayur dan daun-daun. Jalan di apa namanya? Padang pasir, ya. Kebetulan Allah mentakdirkan cuma dapat sayur mayur dan juga dapat daun-daun. Kata Allah, "Tsumma tawalla ila dhil." Kemudian dia berbalik apa namanya? Setelah membantu kedua wanita tersebut, kemudian dia bernaung di bawah naungan sebuah pohon. Ya. Setelah itu dia berdoa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sungguh aku ini sangat butuh kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Di sini adab Nabi Musa dalam berdoa. Pertama, Nabi Musa berdoa dengan mengatakan Rabbi, Rabbi. Rabb di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rabb. Nama Allah banyak, ya. Ar-Rabb, Allah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Halim, banyak sekali nama Allah. Tetapi kita dapat di dalam doa-doa dalam Al-Quran, kebanyakan doa dimulai dengan Rabb atau Rabbana. Rabbana, Nabi Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan dan banyak, ya. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, Rabbku, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Banyak, ya. Jadi kenapa banyak doa dimulai dengan Rabb, Rabbi atau Rabbana? Karena Rabb maknanya dalam nama-nama Allah, Rabb artinya yang mengatur rububiyah. Rububiyah itu artinya yang mengurusi, yang menciptakan, yang mengurusi. Itu namanya Rabb. Yang mentarbiyah, itu namanya Rabb. Dan masalah pengkabulan doa terkait dengan pengurusan Allah terhadap hambanya. Makanya sangat pas jika seorang berdoa dengan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Tentu kalau nama-nama lain juga boleh. Tentu ada sebab-sebabnya. Tetapi secara umum kalau kita berdoa kita menggunakan kata ya Rabbi atau ya Rabbana. Ya Rabbi atau Rabbana. Karena Rabb itu maknanya adalah terkait dengan rububiyah. Rububiyah itu maksudnya pengurusan, pengaturan yang terjadi di alam semesta. Itu yang ngatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikenal dengan tauhid ar-rububiyah, maksudnya kita mengakui hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta. Ya, kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdir, itu juga masalah rububiyah. Maka ketika kita berdoa, paling pas kita mengatakan ya Rabbi, yaitu ya wahai pengurusku, wahai pengaturku, wahai penciptaku, wahai pemberi rezekiku. Uruskanlah urusanku dengan sebaik-baiknya. Maka kita menggunakan kata apa? Ya Rabb. Jadi kita hadirkan. Ketika kita bilang ya Rabbi, apa maknanya ya Rabbi? Ya Rabbi maksudnya wahai engkau penciptaku, kreatorku, engkau yang penciptaku, engkau yang beri rezeki padaku, engkau yang menentukan takdirku. Maksudnya begitu. Jadi hadirkan dalam diri kita.
Ya Rabb itu maknanya luas. Wahai penciptaku, wahai pemberi rezekiku, wahai pengatur kehidupanku, wahai penentu kebahagiaan dan penderitaanku. Ya, itu Rabb. Ya, wahai yang mengatur takdirku, ya. Yang menentukan urusanku. Tidak ada dalam semesta ini yang mengatur kecuali dirimu. Itu maksudnya ya Rabb. Ini itu terkait dengan pengkabulan doa. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika dia berdoa dia menggunakan lafal ya Rabbi. Dia mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Sini dia mengatakan ya Rabbku sungguhnya aku butuh dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kau turunkan kepadaku. Di sini Nabi Musa menggunakan fi'il madhi, past tense kalau kita. Lima anzalta min khairin. Sungguh aku butuh kepada kebaikan-kebaikan yang pernah kau turunkan kepadaku. Ya Nabi Musa husnudzon kepada Allah. Sebelumnya engkau telah banyak memberikan aku apa? Kebaikan. Ya. Engkau telah menyelamatkan aku yang ingin dibunuh oleh Fir'aun. Tentunya ibu Nabi Musa cerita dulu kau begini. Ya. Engkau telah merawatku. Engkau menjadikan orang semua suka kepadaku. Ya. Banyak kenikmatan. Menjadikan tubuhku sehat, tubuhku kuat. Engkau menjadikan aku bisa berkumpul dengan ibuku. Banyak kenikmatan. Nabi Musa mengingat itu semua. Maka dia bertawassul dengan bagaimana Allah perhatian kepada dia sebelumnya. Dia mengatakan, "Inni lima anzalta ilayya min khairin." Ya Allah, sungguhnya kebaikan-kebaikan yang pernah kau turunkan kepadaku sebelumnya. Aku lagi butuh juga sekarang. Maka seorang kalau berdoa husnudzan. Sebagaimana kita berdoa misalnya, kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Contoh, ya Allah sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Ini contoh kita berdoa dengan kebaikan masa lalu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Zakaria kita berdoa, "Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbika syaqiyya." Ya Rabbku, sungguhnya aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambut sudah putih semua, namun aku tidak pernah putus asa dengan berdoa kepadamu, ya. Dan maksudnya doa-doa sebelumnya kau kabulkan. Kau kabulkan. Maka seorang husnudzan. Maka Nabi Musa ketika dia berdoa, dia bertawassul dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya. Engkau yang pernah berikan aku keselamatan, engkau yang pernah menyatukan aku dengan ibuku, engkau yang menjadikan aku selamat dari rencana Fir'aun untuk membunuhku, engkau telah menjadikan tubuhku yang kuat, engkau telah memberikan aku ilmu, engkau telah memberikan aku banyak hal. Dan sekarang aku lagi butuh dengan kebaikanmu. Ini lima anzata ilayya min khairin. Khairin di sini dalam tanwin ada yang mengatakan maksudnya berbagai macam kebaikan, banyak dan sedikit aku butuh sekarang. Ada yang mengatakan khairin maksudnya tanwin li tafkhim, maksudnya aku butuh dengan kebaikanmu sebanyak-banyaknya ya Allah. Tapi Nabi Musa sedang minta apa? Ada yang mengatakan Nabi Musa pokoknya minta kebaikan. Saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Ada yang mengatakan Nabi Musa pingin roti. Dia lagi lapar, sudah lama makan sayur melulu ya. Berhari-hari mungkin berminggu-minggu hanya makan sayur mayur, daun. Kapan makan roti? Ya, sebagian salaf menafsirkan dia minta roti. Cuma dia tidak mengungkapin roti. Dia hanya minta, ya Allah aku lagi fakir. Aku fakir sebagaimana kebiasaanku selalu fakir kepadamu. Ya. Fakir itu menunjukkan isim fa'il. Bahwasanya aku selalu fakir kepadamu. Fakir itu kalau isim fa'il itu menunjukkan kesinambungan. Sifatku fakir. Aku ini fakir selalu di hadapanmu, ya. Tidak pernah merasa cukup darimu, tidak pernah merasa tidak butuh kepadamu. Setiap saat aku selalu fakir. Maka fakir isim fa'il itu menunjukkan sifat. Sifat perangai seseorang, bisa dikatakan dia petinju, ya. Berarti dia memang kerjanya apa? Bertinju misalnya. Ya, misalnya dia pedagang, berarti kerjanya apa? Pedagang. Kita menggunakan isim fa'il, tajir. Maksudnya pedagang, artinya sifat selalu menempel pada dirinya. Nah, Nabi Musa menggunakan kata isim fa'il. Dia tidak mengatakan aku aftakur ilaika, tapi dia menggunakan isim fa'il. Dia tidak menggunakan kata kerja, aku sedang membutuhkanmu, enggak. Tapi dia mengatakan inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yaitu aku sifatku memang selalu fakir, membutuhkanmu setiap saat. Dimanapun aku berada, apalagi dalam kondisi sekarang ini lagi lapar-laparnya. Maka dia pun minta roti. Ada yang mengatakan dia minta apa? Minta roti. Subhanallah. Makanya
uh, Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis qudsi di mana Allah mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa ya man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum." Kata Allah, wahai hamba-hambaku, hakikatnya sungguhnya kalian semua lapar. Kalian tidak bisa dapat makanan kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni, minta makanlah kepadaku, ut'imkum, niscaya aku memberikan makan bagi kalian. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, beliau berkata, ini dalil bahwasanya seorang hamba boleh minta apa saja kepada Allah, enggak usah malu-malu. Meskipun perkara-perkara yang enggak apa? Sepele, enggak apa-apa. Dalam hadis yang dhaif, sanadnya dhaif, Rasulullah bersabda, "Liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syirakan alihi." Seorang hendaknya meminta kepada Allah meskipun untuk memperbaiki tali sendalnya, itu perkara sepele, minta kepada Allah. Karena Allah itu semakin suka diminta, Allah semakin sayang kepada sang hamba. Berarti hamba itu selalu merasa butuh kepada Allah. Besar kecil minta sama Allah. Tidak usah sungkan-sungkan. Kita sungkan sama orang, minta sama orang sungkan. Kenapa? Karena kita tahu orang tersebut asetnya terbatas. Manusia kalau dimintai pertama senyum-senyum, dimintai kedua senyumnya berkurang, dimintai ketiga cemberut, dimintai keempat diusir. Manusia, kenapa? Asetnya terbatas. Meskipun asetnya banyak pun, dia juga merasa terganggu kalau dimintain terus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta, maka semakin senang. Semakin senang. Kata seorang penyair, la tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Jangan minta kepada anak Adam keperluan, tapi mintalah kepada Allah yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam ya hina sa'altahu yaqdabu ya. Allah marah kalau engkau tidak minta kepada Allah. Anak Adam kalau diminta-minta marah. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaqdab minhu. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Memang kau siapa? Hidupmu saja dari nol, dari nothing, tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Ya. Semua alam semesta yang ciptakan Allah. Maka jangan mentang-mentang tidak butuh. Minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam dia minta apa tadi? Roti. Dia minta apa? Roti. Bayangkan dia tadinya hidup di kerajaan Fir'aun, mungkin makan daging, makan macam-macam, kuat badannya. Mukul orang sekali mukul langsung mampus. Tutup sumur yang gede dia bisa angkat sekali ngangkat. Sekarang jalan ratusan kilo, makan sayur sama ketimun, sama sayur mayur sama daun-daun. Tidak ada daging dimakan, tidak ada roti dimakan. Maka ketika itu disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya beliau lapar dan pingin makan roti. Taib. Setelah dia berdoa, ya, Allah langsung kabulkan, subhanallah. Ada undangan makan langsung. Kata Allah, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka kemudian datanglah salah seorang dari dua wanita tersebut datang berjalan sambil malu-malu menemui Nabi Musa. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wanita ini berkata, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan kepadamu atas kebaikanmu telah mengambilkan minuman bagi kami ya. Baik. Dua wanita ini ketika ditanya, "Ma khatbukuma?" Tadi Nabi Musa ketika bertanya, "Kenapa kalian halang-halangi kambing kalian?" Apa jawaban wanita tersebut? Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak bakalan ambil air sampai orang semua pulang dulu. Wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami sudah sangat apa? Tua. Sini pekerjaan lelaki sebenarnya. Dan kami tidak ingin keluar ya ke sini, tetapi kondisi mendesak kami harus keluar karena bapak kami udah enggak kuat lagi ngambil air, sudah sangat tua. Wa abuna syaikhun kabir. Ya, jadi mereka menyampaikan uzur mereka. Jadi tidak mengapa kalau ada seorang, maksudnya di antara sunnah
kita menyampaikan uzur agar tidak disuudzoni oleh orang. Agar tidak disuudzoni oleh orang. Makanya Nabi SAW ketika keluar dari Masjid Nabawi, kemudian membawa Sofiyah di malam hari ketika iktikaf, Rasulullah keluar mengantar Sofiyah ke rumahnya. Ya. Maka ada dua orang sahabat tiba-tiba jalan cepat-cepat. Maka Rasulullah mengatakan, ala rislikuma, jangan cepat-cepat, biasa aja. Innaha Sofiyah, ini istriku Sofiyah. Kata mereka, subhanallah ya Rasulullah, kami tidak mikir macam-macam. Kata Rasulullah, tidak mengapa. Saya khawatir syaitan membisikkan suatu pada diri kalian, membuat kalian suudzon. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Maka terkadang seorang suudzon, ya, maka khawatirnya dituduh macam-macam. Maka di antara sunnah seorang menjelaskan agar tidak dituduh macam-macam. Paham ibu-ibu? Paham tidak? Jadi kalau ibu-ibu melakukan suatu kegiatan yang seakan-akan bisa dicurigai oleh orang, maka jelaskan supaya tidak dicurigai. Jangan bilang emang gua pikirin. Lu aja yang pikirannya kotor. Enggak. Kalau memang bisa dijelaskan, dijelaskan. Sehingga kita menyelamatkan saudara kita dari berprasangka apa? Buruk. Tadi Nabi bilang sahabat, tenang aja. Kata mereka, kami enggak pikir macam-macam. Kata Nabi, saya khawatir syaitan bisikan sesuatu. Ini Sofia, ini bukan perempuan siapa-siapa. Ini istriku. Seperti tadi dua wanita tadi, dia datang, keluar, kemudian dia jelaskan kami ini ke sini. Sebenarnya kami tidak pingin. Karena mereka tidak hobi keluar-keluar rumah, ya. Cuma ayah kami apa? Sudah tua, nggak bisa kami apa namanya? Nggak bisa ngambil air lagi. Ya. Paham ibu? Saya ingin menyampaikan sesuatu tapi enggak usahlah ya. Untuk menghilangkan suudzon, ya. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi saya sampaikanlah ya untuk ibu-ibu aja ya. Biar ibu sebarkan ya, khawatir ada yang suudzon ya. Jadi qadarullah kemarin ya waktu nikah putri saya ya. Mungkin sudah sebagian nonton ya. Iya. Ya, ada yang lihat? Banyak ya. Ternyata di offin dulu ya. Jadi ternyata maharnya lumayan kan? Iya, lumayan ya. Mungkin suudzon sama Ustadz Firanda kok putrinya mahal-mahal begitu ya. Iya, iya enggak? Ada yang suudzon enggak? Ada kan, banyak yang suudzon ya. Banyak suudzon. Maka untuk menghilangkan suudzon tersebut terpaksa saya cerita ya. Karena maharnya berapa gitu? 190 gram emas dengan uang 100 juta. Padahal masih ada yang lain yang tidak saya sebutkan. Jadi intinya waktu besan ke rumah, kemudian ngobrol tentang mahar, saya masih istri saya besan berdua. Besan teman saya juga, teman lama, sudah 10 tahun lebih. Kita juga enggak duga bakalan anak kita menikah. Intinya dia bilang, Ustadz ini mahar Umero berapa? Istri saya dengan polosnya dia berkata, meskipun saya tidak setuju dengan perkataannya tersebut. Dia berkata, Pak Dokter, saya dulu maharnya cuma 170.000 rupiah. Mahar yang semakin murah semakin berkah. Maksud saya nggak usah ngomong gitulah. Nanti dikasih 170.000 nangis. Itu kan dulu zaman bahala, jangan disamakan dengan zaman sekarang. Tapi istri saya ngomong begitu. Di samping saya. Dia bilang, Pak Dokter, maharnya dulu saya 170.000, Ustadz dulu mahar ke saya 170.000. Jadi semakin murah semakin apa? Berkah. Ya, dokter senyum-senyum aja. Panggil ayah, sudah itu urusan perempuan, yang dinikahi perempuan, panggil anak saya. Ini putri saya. Gimana mahar? Ya terserah aja. Terserah aja, enggak ada jawaban lain, terserah aja. Jadi kita enggak ada bicara mahar berapa, enggak ada, sama sekali enggak ada bicara mahar. Besok mau nikah, malamnya dokter kirim maharnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak. Ya maksudnya ada perincian lah ya. Perincian. Ya sudah, saya kan enggak bilang jangan begitu, saya enggak lah ya. Ya sudah, saya terima aja. Kan kita enggak boleh nolak hadiah ya.
Saya nanti mendolimi putri saya, dikasih ini ditolak gimana? Kayak Abi kurang ajar katanya. Akhirnya ya sudah saya baca itu ya. Maksud saya tidak minta sama sekali. Maksudnya jangan sampai dipikir putri saya minta sekian belas, kita tidak ngomong 1 rupiah pun. Tidak ada. Itu cuma besan yang kasih segitu ya sudah. Karena saya dulu nikah pun cuma 170.000. Sampai saya bilang sama teman saya orang Arab tanya sama saya, Firanda, kau dulu maharnya berapa? Saya bilang 170.000. Wah, kalau saya langsung nikah 4 kalau 170.000. Baik, lanjut. Jadi maksud saya sekedar menjalankan sunnah agar tidak disuudzoni. Ya, karena orang sebagian suudzon, benar. Iya benar, ibu suudzon kan? Pasti ibu, pasti suudzon. Ya. Iya. Karena saya juga akhirnya menyusahkan putri saya nanti yang berikutnya. Orang yang mau lamar takut, waduh, ada standarnya. Padahal nggak kasih standar ya. Nggak kasih standar, nggak ada. Begitulah, kita hidup di zaman kepo ya. Baik. Lanjutkan. Jadi wanita tersebut akhirnya menjelaskan dia sebenarnya tidak ingin keluar, cuma karena bapak kami sudah tua. Bapak kami sudah tua. Jadi kami terpaksa keluar ambil air. Akhirnya ketika Nabi Musa berdoa minta roti, jadi ini di antara para ulama mengatakan boleh meminta. Jadi kita disunahkan meminta, bahkan wajib meminta. Dan meminta ini ada 2 kondisi. Ada kondisi kita menyebutkan keinginan kita secara detail. Ada kondisi kita meminta, ya Allah, aku dalam kondisi susah. Kita enggak mampu mengungkapkan. Model pertama, kita menjelaskan dengan detail seperti Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria berkata, Inni wahanal azmu minni. Aku tulangku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Dan rambutku sudah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah sengsara dengan berdoa kepadamu. Yaitu engkau selalu mengabulkan doaku. Wa inni khiftul mawali mi wara'i, dan aku mengkhawatirkan anak didikku setelahku kalau tidak ada penerusku. Wa kanat imraati akhira, sementara istriku mandul. Jadi berkumpul segala kesulitan. Aku udah tua, orang tua mungkin sudah tidak produktif lagi, rambut sudah putih semua, istriku mandul, sementara orang butuh dai setelahku. Maka dia berkata, fahabli min ladunka waliya. Ya. Maka anugerahkanlah kepadaku penggantiku. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa Zakaria idz nada rabbahu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tatkala Zakaria berdoa kepada Rabbnya, ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendirian. Itu berikan anak kepadaku. Yang dia Nabi Zakaria memperinci, itu di antara metode berdoa kita boleh memperinci, ya Allah aku begini sehingga kita semakin apa? Semakin rendah. Dan Allah suka jika seorang semakin merengek-rengek, semakin mengemis di hadapan siapa? Allah. Itu metode pertama. Ini metode disuka sama ibu-ibu, bagus begini. Metode kedua, boleh kita menyebutkan secara global, tapi kita minta. Seperti Nabi Musa, inni lima anzalta ila min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh dengan kebaikan darimu. Dia mungkin tidak mengungkapkan ya, mau minta roti atau apa, ya Allah lebih tahu gampang. Tapi dia sedang meminta. Ini juga boleh. Seperti Ayub, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Tatkala Nabi Ayub berkata, ya Rabbku, sungguhnya aku sedang ditimpa dengan penderitaan. Dan engkau adalah yang paling penyayang di antara yang sayang kepadaku. Selesai. Dia tidak bilang ini penyakit sudah lama 7 tahun, luka-luka sekujur tubuh, enggak. Karena dia tahu Allah mengetahui kondisinya. Yang dia butuhkan, yang penting dia minta. Tidak sebagian perkataan sebagian orang, tidak perlu minta, Allah tahu kok. Itu salah ya. Memang kondisi kita Allah selalu tahu. Tapi di antara bentuk adab kita kepada Allah adalah kita meminta kepada Allah. 2 metode bisa kita ungkapkan secara detail, bisa kita global. Dua-duanya terserah, yang penting kita benar-benar menunjukkan ketundukan kepada Allah. Nabi Musa memenuhi metode yang kedua. Ya. Nanti dia minta lagi dengan metode terperinci ketika minta agar Harun diangkat menjadi seorang rasul. Jadi dua-dua boleh metode meminta. Dalam kondisi kali ini dia mengatakan, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku butuh dengan kebaikan darimu. Allah langsung kabulkan permintaan Nabi Musa. Nabi Musa lapar, diundang makan akhirnya.
Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut. Di sini Allah menggunakan fa yang menunjukkan urutan tanpa ada jeda. Jadi kata gandeng itu ada 3, ada wa, ada fa, ada thumma. Kalau wa gandeng saja tanpa memperhatikan pada urutan mana awal mana akhir. Seperti saya mengatakan Ja'a Muhammadun wa Khalid. Telah datang Muhammad dan Khalid. Bisa jadi Muhammad dulu, bisa jadi Khalid dulu. Pokoknya dua-duanya datang. Saya menggunakan kata dan. Tapi kalau saya menggunakan fa, lalu datang Muhammad, lalu Khalid, fa Khalid, berarti Muhammad dulu baru apa? Khalid. Hanya saja antara Muhammad dan Khalid tidak ada jeda. Maka saya bilang lalu. Tapi kalau saya menggunakan summa, itu tertib dan ada jeda. Saya mengatakan Ja'a Muhammadun, summa Khalidun. Maksudnya telah datang Muhammad, kemudian datang siapa? Khalid. Ada jeda. Di sini Allah menggunakan kata fa. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Tiba-tiba lalu datang wanita tersebut. Berarti wanita ini pulang, ayahnya suruh langsung balik. Ayo undang makan itu. Mungkin begitu kira-kira. Mungkin mereka dua pulang, mungkin sebagian ulama mentakdirkan berarti mereka dua pulang, akhirnya bertanya, kok cepat? Biasanya kan pulang lama. Karena mereka harus susah-susah ngambil macam-macam gitu. Kok cepat? Mungkin mereka cerita tadi ada seorang pemuda begini. Ayo cepat undang makan. Ya mungkin mereka cerita kelihatan tubuhnya kurus apa gimana. Akhirnya datang segera ngundang Nabi Musa makan. Lihatlah wanita ini. Fajat ihdahuma tamshi ala istihya. Seharusnya cukup kata sebagian ulama. Allah mengatakan fajat ihdahuma ala hayain. Datanglah salah seorang dari mereka, dari dua wanita ini dalam kondisi malu-malu. Tapi di sini Allah sebutkan tamshi. Dia berjalan. Jadi cara jalannya sudah dengan malu-malu. Belum bicaranya, belum wajahnya. Cara jalannya sudah apa? Malu. Ada orang jalannya tidak malu-malu, gagah perkasa. Cuma ngomongnya yang malu-malu. Ini dia jalan sudah malu. Kalau jalan sudah malu, belum lagi bicaranya, belum lagi rona pipinya. Kemudian dia berjalan ala istihya. Istihya ini sangat malu. Tidak dikatakan ala haya karena Allah menggunakan wazan istaf'ala, yaitu istif'al. Dan ini menunjukkan ada tambahan. Seperti ada ajaba, ada istajaba. Ijabah, ada istijabah. Istijabah lebih itu menyambut dengan sambutan yang lebih dalam. Maka dia ini benar-benar malu. Makanya Allah mengatakan tamshi ala istihya. Dia jalan dengan penuh rasa malu untuk menemui Nabi Musa. Karena tahu ini orang asing, baik, ya, bantu kita, enggak minta apa-apa, enggak minta pamrih. Datang tidak ngomong ada apa, langsung tidak pakai banyak omong, bantu terus assalamualaikum, gampangannya demikian. Tidak bilang jangan lupa nomor KTP saya, nomor KTP, nomor telepon saya. Tidak ada. Dia bantu selesai balik. Sehingga dia malu kepada Nabi Musa. Kelihatan sekali Nabi Musa nampak kesolehannya. Maka dia berjalan dengan penuh rasa malu. Kemudian dia berkata, karena mengundang dia berkata, qalat inna abi yad'uka. Dia bicara singkat, sungguhnya ayahku. Dia menyandarkan undangan tersebut kepada ayahnya supaya tidak ada kecurigaan kepada Nabi Musa. Kalau dia cuma Musa ke rumah yuk, kan ada masalah ini. Ada apa ke rumah yuk? Supaya tidak timbul pikiran yang tidak-tidak, maka dia mengatakan inna abi, sungguhnya ayahku mengundangmu. Dan tujuannya jelas. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberi mukafa atau ganjaran karena kau telah menolong kami dengan mengambilkan air bagi kami. Jelas. Wanita sama laki-laki ngomong yang jelas. Halo, ada apa? Ada sih. Maksudnya gimana ya? Pusing orang ini, maksudnya apa ini? Orang mengadang mikir-mikir macam-macam, khawatir pikiran suudzon. Jelas. Ayah manggil, bukan saya yang panggil. Panggil ke rumah karena ada urusan, ingin kasih ganjaran. Akhirnya Nabi Musa pun jalan. Taib. Nabi Musa pun datang menemui bapak mereka. Falamma ja'ahu, ketika sampai di rumah mereka, tentunya namanya tamu kan tanya, gimana kabar, dari mana? Nabi Musa cerita semua, cerita. Wa qassa falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Kemudian dia cerita, saya begini. Akhirnya orang tua tadi, bapak dari dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan takut.
Ini dalil bahwasanya menceritakan kondisi penderitaan itu bukan mengeluh. Kamu lagi apa sakit? Sakit apa? Lagi sakit kanker stadium gini. Tapi bukan aduh, itu mengeluh namanya. Kita tidak boleh mengeluhkan Allah kepada manusia, enggak boleh. Banyak orang mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya kita mengeluhkan manusia kepada Allah. Harusnya demikian. Ya Allah, ini begini, dokter tidak mampu ya Allah, gini, misalnya. Itu benar. Tapi kalau kita, kamu gimana? Aduh, nasib saya begini, aduh. Ini seakan-akan kita mengeluhkan takdir Allah kepada manusia. Ini enggak boleh. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada siapa? Allah. Tapi kalau menceritakan tidak jadi masalah. Bagaimana? Kan dia tanya, kamu kenapa? Ya faqassu alaihil qasas. Makanya disebut surat Al-Qasas. Maka Musa pun menceritakan kisah-kisahnya. Ceritakan kisahnya bagaimana dia bisa sampai di sini. Dia cerita. Tapi bukan mengeluh. Cerita aja, saya begini, saya bunuh ini, akhirnya saya dikejar-kejar mau dibunuh dan akhirnya saya tiba di Madian. Maka akhirnya bapak ini, orang soleh ini, ya, subhanallah, bagaimana dia soleh, dia didik putri-putrinya sampai menjadi wanita-wanita soleha. Tidak ingin ikhtilat, tidak bercampur dengan laki-laki sampai memiliki rasa malu. Ini berarti lelaki soleh enggak? Berhasil mendidik putri-putrinya. Yang suruh cepat panggil Musa. Kita beri balasan kepada dia karena telah berbuat baik kepada kita. Ya. Maka pertama dia katakan la takhaf, jangan takut. Karena seorang yang paling membuat dia gelisah ketakutan. Musa masih takut. Karena saya dikejar-kejar. La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Dan Nabi Musa ketika keluar, fa kharaja min khaifan yataraqab, qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ketika dia keluar dari Mesir ketakutan, apa doa yang dia ucapkan? Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Langsung dikabulkan. Langsung tiba di Madian dan lelaki soleh ini langsung mengatakan, kau telah selamat dari orang-orang zalim. Kenapa? Karena Madian ini bukan kekuasaan Fir'aun. Dia ikut kerajaan lain. Kalau enggak salah dari Kan'aniyin, dari suku lain. Kalau Fir'aun, Mesir, suku Kipti. Makanya disebut Egypt, sebagaimana kita sebutkan. Itu dari Al-Kibt, Egypt. Ini negara lain. Jadi kau tenang. Karena di sini para ulama menyebutkan bahwa di antara nikmat yang besar adalah nikmat ketenangan. Orang kalau tidak tenang, khawatir, itu gelisah. Itu tidak menyenangkan. Meskipun dia kaya raya, tapi kalau kegelisahan itu tidak bahagia. Di antara yang paling mudah membuat orang tidak bahagia adalah apa? Kegelisahan, ketakutan. Ketakutan lebih dahsyat daripada kesedihan. Sedih memang menghilangkan kebahagiaan, tapi lebih bahaya lagi apa? Ketakutan. Iya tidak? Ketakutan. Bercuma punya mobil mewah, rumah mewah, tapi ketakutan, takut diteror orang, ngeri, kebahagiaan hilang. Maka kalau kita dapat kenikmatan aman, itu nikmat yang luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, la yurawi muslimun musliman. Jangan seorang memberi rasa takut kepada saudaranya. Tidak boleh sedikit pun. Sampai Rasulullah mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi. Jangan sekali-sekali seorang mengambil barang temannya, barang milik temannya, mazihan au laiban au jaddan. Bergurau atau serius, jangan. Temannya lagi tidur, tahu-tahu HP-nya diambil. Mana HP saya? Dia bingung ya. Yang satu prank, ketawa-ketawa ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Bikin rasa takut enggak boleh. Makanya ibu-ibu enggak boleh bikin rasa takut bagi suaminya di rumah. Jangan sampai suaminya pulang ketakutan di rumah. Enggak boleh. Ketakutan, ketahuan. Nanti gini, ini ketakutan, enggak boleh. Berikan rasa nyaman dan tentram kepada pasangan di rumah, bukan berikan ketakutan. Maka di antara yang diucapkan oleh orang soleh ini untuk menenangkan Nabi Musa, la takhaf. Jangan takut. Kau telah selamat dari kejaran orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena di Madian bukan wilayah kekuasaan siapa? Fir'aun. Taib. Siapa lelaki ini? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Lelaki soleh ini. Ada yang mengatakan dia Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib tinggalnya di mana? Di Madian. Yang benar, dan ini dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dirajihkan oleh Syekh Sa'di, bahwasanya lelaki ini bukan Nabi Syuaib. Bukan Nabi Syuaib. Jangan sampai gara-gara tinggal sama-sama di Madian kemudian dikatakan Syuaib. Kenapa? Dalilnya banyak. Di antaranya kalau seandainya lelaki ini Syuaib, pasti Allah sebut namanya. Karena Allah sebut nama Syuaib. Apa susahnya Allah menyebutkan ini orang namanya Syuaib? Paham? Yang kedua, Nabi Syuaib zamannya hidup dekat dengan zaman Nabi Lut, dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ya tidak? Ibrahim berdakwah ke Syam,
Nabi Lut ke negeri Sodom. Dan ketika malaikat ingin menghancurkan, membinasakan kaum Nabi Lut, malaikat tersebut mampir ke Nabi Ibrahim dulu. Jadi mereka sezaman. Kemudian Nabi Syuaib kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, kepada kaum Madian, wa ma qaumul Lutin minkum bibaid. Kata Nabi Syuaib, sungguhnya kisah kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Maksudnya baru masanya berdekatan dengan masa kita. Makanya ketika Allah menyebutkan cerita selalu dalam surat Al-A'raf dan surat yang lainnya Allah menyebutkan misalnya dari dari Nabi Hud, kemudian Allah sebutkan Nabi Saleh, ya. Kemudian Allah sebutkan misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, terus Nabi Syuaib. Allah sebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kemudian Nabi siapa? Syuaib. Nanti Nabi Syuaib zamannya sezaman dengan dekat dengan Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Musa jauh dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam masih punya anak Ishak, kemudian Yakub, kemudian dan sampai Musa. Ada yang mengatakan jarak Ibrahim dengan Musa 400 tahun. Sehingga lelaki ini bukan Syuaib. Bukan apa? Syuaib. Ada yang mengatakan dia Syuaib diberi umur panjang ratusan tahun, tapi ini tidak ada dalilnya. Kalau seandainya dia Syuaib, maka dia pasti disebut namanya oleh Allah. Ini dalil yang kedua, paham? Yang berikutnya, yang pertama dalilnya apa tadi saya bilang? Lupa. Saya juga lupa. Hah? Yang pertama apa? Kalau dia Syuaib disebut oleh Allah. Yang kedua, Nabi Syuaib hidupnya zaman hampir mirip dengan sezaman siapa? Nabi Lut. Sementara Musa jauh dari apa? Zaman Ibrahim. Yang ketiga, Allah sebutkan Nabi Syuaib, kaumnya binasa. Ya enggak? Kaumnya binasa. Sementara kalau kita lihat kasusnya tadi, ini kaumnya yang tinggal sama dia brengsek semua ya. Buktinya dua putrinya harusnya ladies first, tidak didahulukan. Seandainya ini adalah murid-murid Nabi Syuaib, mereka pasti hormat sama siapa? Putri-putrinya Nabi Syuaib. Ya. Oleh karena pendapat yang benar, lelaki soleh ini bukan Nabi Syuaib. Kalau ada yang bilang Nabi Syuaib, maka butuh dalil, butuh sanad yang sahih. Karena zahirnya lelaki ini bukan Nabi Syuaib. Hanya saja sama-sama tinggal di Madian. Tapi kita lanjutkan. Tatkala Nabi Musa bercerita, maka dia berkata, la takhaf, najauta minal qaumidz zalimin. Kau telah selamat dari orang yang zalim. Maka muncullah ide dari salah seorang wanita dari dua wanita putri-putrinya. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Wahai ayahanda, ya. Ista'jirhu, pekerjakanlah si Musa. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan adalah yang paling kuat, yang kuat dan terpercaya. Taib. Pertama yang kita bahas di sini, wanita ini melihat ini Musa cocok untuk apa namanya? Untuk dipekerjakan. Dan dia menjadikan dalil, kata dia, orang yang pandai untuk dipekerjakan yang paling baik adalah yang mengumpulkan dua sifat, kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Ini menunjukkan wanita cerdas. Wanita ini apa? Cerdas. Selain soleha dia cerdas. Dia kasih ide sama bapaknya dan dia sebutkan dalilnya. Ini Musa kuat dan amanah. Tapi timbul pertanyaan, dari mana wanita tahu Nabi Musa kuat dan amanah sementara dia baru ketemu Nabi Musa? Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir menyebutkan riwayat, ya, bahwasanya wanita ini tahu Nabi Musa kuat karena Musa alaihissalam mampu mengangkat tutup sumur sendirian, ya enggak? Tutup sumur itu hanya bisa diangkat 10 orang, Nabi Musa apa? Sendirian. Wah, kuat luar biasa. Padahal lagi kelaparan, ya. Kita kalau lapar udah enggak kuat apa-apa. Buka mata aja udah enggak kuat ini. Iya, kuat angkat sendirian. Berarti Nabi Musa kuat. Yang kedua, dari mana dia amanah? Di sini dalam riwayat, ya amanah ada sikap-sikapnya. Tidak ngobrol sama perempuan seenaknya, ngobrol secukupnya, tidak main mata sama apa? Perempuan, ya. Tidak ngelirik-ngelirik saya, tidak. Terus waktu berjalan menuju, waktu diundang ke rumah bapaknya, ternyata Musa mengatakan kepada dia, kau jalan depan. Dalam riwayat disebut Ibnu Katsir. Kau jalan di depan. Saya bacakan deh, carikan. Bentar. Sebagian salaf menafsirkan, ya, Ibnu Katsir menukil di sini. Wa innahu lama ji'tu ma'ahu, si wanita cerita sama bapaknya. Dari mana kau tahu dia amanah? Kalau kuat jelas ngangkat tadi. Amanah dari mana?
Tatkala aku datang sama dia, taqaddamtu amamahu. Aku jalan di depan. Jadi aku jalan depan, dia ikut aku karena yang tahu rumah siapa? Aku, kan rumahku. Jadi permulaan saya pertama mau ngajak dia ke rumah kita, saya jalan di depan. Tahu Musa berkata, "Kuni mi wara'i," kau jangan depan, belakang. Di belakang, kira aku depan. Fa idza ijtanabtu tariq fahdhifi bihasatin a'lamu biha kaifa tariqu li ahtadiya bi ilaihi. Kalau saya salah jalan, kau lempar kerikil sebelah kanan supaya saya belok kanan. Kalau saya salah jalan, lempar lagi ke kiri supaya aku belok kiri. Luar biasa Nabi Musa amanah. Pertama, berarti dia tidak mau lihat perempuan tersebut. Perempuan depan kan terlihat lekuk tubuhnya. Ya. Bahkan dulu di Umar bin Khattab ketika disebutnya oleh Ibnu Katsir, Umar bin Khattab menafsirkan wanita ini. Dia datang ala istihya itu dia ngambil qailatan bi thawbiha ala wajhiha. Dia ambil kain sambil tertutup wajahnya karena wajah dulu tidak wajib untuk ditutup di zaman Nabi Musa. Tapi karena dia malu sama Nabi Musa, langkah kakinya sudah jalan dengan penuh malu, sikapnya juga di antara dia sambil tutup apa? Wajahnya. Dia malu sama Nabi Musa. Laisat bi sa'afin kharrajatin wallajah, kata Umar bin Khattab. Wanita ini bukan wanita yang suka nimbrung sama laki-laki, campur bor sama laki-laki, bukan wanita yang suka keluar masuk rumah. Cuma dia keluar karena kebetulan ada darurat, harus ambil air buat keluarga. Maka dia malu-malu. Ketika Nabi Musa diantar sama dia jalan di depan. Kata Musa, enggak, anti di belakang, jangan depan saya. Kalau saya salah jalan, tinggal lempar kerikil, saya tinggal ikut belokan kerikil tersebut. Subhanallah, Nabi Musa tidak mau lihat lekuk tubuh wanita tersebut. Karena ini bahaya ya, namanya fitnah wanita. Yang kedua, dia tidak ingin ngobrol. Kan bisa aja ngobrol. Kanan. Bang Thayyib kanan. Ya. Kiri mang kiri mang. Enggak. Ini tidak mau ngobrol-ngobrol. Subhanallah, saya kalau pikir ini luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti zaman sekarang menggampangkan, ngobrol sana sini, ketawa ketiwi, cekakaan sana sini. Nabi Musa sampai ini berdua loh, tidak ada orang lain. Ukhti umurnya berapa? Kenapa sendirian? Masnya kemana? Macam-macam kalau langsung apa? Cerdik. Kecerdikan muncul, kemudian ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari. Musa enggak ada alaihissalam. Kan di belakang, saya depan, kalau salah belok tinggal lempar batu. Luar biasa. Maka saya tahu dia amanah. Dan inilah kecerdasan wanita ini, dan ini benar dikatakan jadikan dalil bahwasanya dalam segala pekerjaan harus terkumpul dua sifat ini, profesional dan amanah. Qawi, kuat maksudnya ahli. Amin maksudnya amanah. Kalau orang amanah tapi enggak ahli, pekerjaan enggak jalan. Ini jujur banget tapi enggak tahu ngetik, repot. Kerjanya di kantor suruh ngetik, tapi dia enggak bisa ngetik. Tapi amanah, jujur banget, enggak pernah bohong. Ya, pekerjaan juga enggak jalan. Ini jago ngetik, ahli semua, ahli IT, ahli semuanya, tapi enggak amanah. Pekerjaan juga tidak jalan. Ketika terkumpul keduanya, profesional dan amanah, maka pekerjaan berjalan. Ya. Akhirnya ayahnya pun menawarkan untuk menikahkan dua putri ini, salah seorang putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Kita tunda bulan depan. Udah dulu ibu-ibu ya? Cukup ya? Cukup atau sudah? Cukup atau sudah? Sudah dan cukup. Cerita masih banyak faedah nantilah. Insyaallah kita enggak usah buru-buru. Baik, demikian saja kajian kita ibu-ibu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya masih tentang kisah pernikahan Nabi Musa dengan wanita yang solehah tersebut dalam pertemuan berikut insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.